Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mas Hendy, kawan saya ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber terbesar APBD. Mas Hendy, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi sehingga mampu mendorong peningkatan PAD kita? Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Gus Yassin. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan serta reformasi birokrasi di dalam pemerintahan hari ini adalah bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Ini sebuah keharusan yang dilakukan oleh pemimpin modern, pemerintahan yang modern. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah cerdas. Masyarakatnya semakin ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat. Maka kami pernah terapkan, kami punya pengalaman bahwa untuk menjalankan itu kita memakai tools tambahan perlengkapan di mana digitalisasi bisa diterapkan untuk kemudian bisa membuat pelayanan publik bisa menjadi semakin cepat. Waktu itu kita buat namanya e-government di Kota Semarang 2013. Apa yang terjadi? Resistensinya adalah pertama dari teman-teman internal PNS. Ada yang sudah sepuh, sudah tua, nggak paham dengan kemajuan teknologi, tapi kita buat fakta integritas. Kita paksa, karena menurut kami waktu itu bahwa kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maka kemudian berkembang, mulai dari e-planning, perencanaan, musrenbang di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, sampai musrenbang kota, ada sebuah perencanaan yang bisa dimasukkan oleh masyarakat lewat e-planning tadi. Sehingga akan muncul usulan-usulan aspirasi dari masyarakat yang mungkin mereka waktu itu tidak datang di dalam musrenbang. Kemudian di dalam program e-budgeting, masyarakat juga bisa melihat, ternyata di OPDA itu ada anggaran sekian untuk program apa, sekarang sudah dikerjakan atau belum. Sehingga di dalam fungsi controlling, e-control, MONEF, kami kemudian bisa ikut mendapatkan masukan dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan ada kemudian program yang mestinya sudah dijalankan di PU, tapi kemudian di titik yang mestinya dijalankan itu belum ada kegiatan, padahal sudah masuki bulan Oktober. Kita tinggal memanggil PU. Nah, maka yang terjadi adalah muncullah efisiensi dan efektivitas. Dengan efisiensi dan efektivitas, maka kemudian kita bisa menambah belanja untuk hal-hal lain, termasuk kemudian mengurangi orang-orang yang terlibat di dalam pendapatan itu untuk bisa memunculkan potensi korupsi. Karena antar satu dengan yang lain kemudian bisa dihindarkan untuk ketemu. Itulah yang kami lakukan. Saya yakin di pemerintah provinsi mungkin juga sudah melakukan itu zaman 5 tahun yang lalu antara Mas Ganjar dengan Gus Yassin, sehingga menurut saya nanti kalau kami yang terpilih tinggal kita tingkatkan saja. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya mohon tenang, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih Mas Hendy. Bahwa yang saya pertanyakan itu bukan masalah e-planningnya, e-governmentnya, akan tetapi bagaimana pelayanan itu bisa meningkatkan PAD-nya. Yang ini belum dijawab oleh Mas Hendy. Maka pelayanan publik prima penting Mas Hendy untuk menjadi semangat dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan memberikan pelayanan prima, maka manfaatnya tidak saja memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh rakyat Jawa Tengah, namun juga akan kembali pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu kami memiliki program integrasi semua aplikasi layanan. Di situ termasuk ada perizinan yang mudah, tidak akan bertemu antara ASN dengan investor, dan memberikan pelayanan yang baik sehingga investor datang ke Jawa Tengah berbondong-bondong. Itulah yang kami maksud untuk meningkatkan PAD Jawa Tengah. Ditambah lagi Mas,
kami juga meningkatkan kenyamanan kantor pelayanan termasuk kantor Samsat kita. Kita buat layak kantor seperti kantor perbankan. Di situ juga ketika masyarakat datang ke kantor Samsat biasanya membawa anak-anak, maka di situ juga akan kita sediakan arena bermain buat anak-anak sehingga kenyamanan itu terdapatkan di sana, karena kita tahu bahwa wajib hukumnya membayar pajak, maka yang bayar harus kita layani dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, pendukung harap tenang, harap tenang. Sesuai kesepakatan bersama kita tadi, harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silakan. Rasa-rasanya saya juga sudah menjawab ya, dengan e-government itu membuat orang kemudian tidak perlu tatap muka. Karena tidak perlu tatap muka, maka kemudian tidak ada potensi korupsi atau kebocoran. Jadi Gus Yassin, menurut saya jawabannya saya kasih pantun saja Gus Yassin. Debat bukan ajang menjatuhkan. Jangan marah-marah kalau berbeda pendapat. Mari kita jaga persatuan, bersama kita bangun Jawa Tengah perkasa. Jadi apa yang disampaikan Gus Yassin bagus, tapi kami kan juga punya pandangan untuk membuat Jawa Tengah lebih bagus. Jadi nggak perlu kita kemudian harus bermarah-marahan. Gitu ya Gus ya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Masih ada waktu Bapak, apakah ini dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, kami persilakan untuk kembali ke podiumnya masing-masing. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Oke, saya mulai dari para pendukung paslon nomor 1. Mana suaranya? Baik. Oke. Dan selanjutnya para pendukung paslon nomor 2. Mana suaranya? Baik, hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon antar calon wakil gubernur telah selesai. Kami akan kembali di segmen berikutnya dengan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tetaplah di debat.